Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk dosen penguji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcella Saputri dari Prodi Akuntansi dengan NIM 11210042. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, di mana saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Return on Asset terhadap nilai saham perusahaan pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Baik, di sini saya akan membahas penjelasan singkat skripsi saya yang berisi rumusan masalah, hipotesis, hasil olah data, dan pembahasan hasil serta kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah current ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap nilai saham perusahaan pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024? Dan yang kedua, apakah return on asset memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap nilai saham perusahaan pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Dan yang ketiga, apakah current ratio dan return on asset secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai saham perusahaan pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Nah, selanjutnya, hipotesis. Kita akan membahas hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang ditampilkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang satu, atau hipotesis 1, diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan current ratio terhadap nilai saham perusahaan pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Dan hipotesis 2, diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan return on asset terhadap nilai saham perusahaan pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Dan yang terakhir, hipotesis 3, diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan current ratio dan return on asset terhadap nilai saham perusahaan pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Nah, selanjutnya saya akan membahas hasil olah data dari penelitian saya. Yang pertama, uji normalitas. Seperti yang dilihat dari hasil olah data uji normalitas, menunjukkan hasil nilai assumed shift-to-tailed 2,200 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, yang kedua, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi current ratio 0,313 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi dan nilai signifikan return on asset 0,059 lebih besar dari 0,050, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.
Nah, selanjutnya uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa semua variabel bebas current ratio dan return on asset memiliki nilai toleran sebesar 0,937, berarti di atas 0,1, dan memiliki nilai VIF sebesar 1,067, berarti di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi. Selanjutnya, uji persamaan regresi. Berdasarkan hasil uji persamaan regresi, dapat dilihat bahwa nilai konstanta nilai A sebesar 0,689 dan untuk current ratio nilai B 0,057, sementara return on asset sebesar minus 6,261, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda. Selanjutnya, uji parsial T. Berdasarkan hasil uji t-test dapat disimpulkan bahwa dapat membandingkan nilai signifikan dan nilai t-hitung, yaitu yang pertama, variabel current ratio mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,628. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan, yaitu 0,05. Yang artinya 0,628 lebih besar dari 0,05 dan nilai t-hitung 0,486 lebih kecil nilai t-tabel 1,979, yang artinya tidak terdapat pengaruh current ratio X1 terhadap nilai saham Y, sehingga hipotesis 1 yang menyatakan diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan current ratio X1 terhadap nilai saham Y ditolak. Nah, yang kedua, variabel return on asset mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan, yaitu 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai t-hitung minus 7,306 lebih besar nilai t-tabel 1,979, yang artinya ada pengaruh negatif dan signifikan return on asset X2 terhadap nilai saham Y, sehingga hipotesis 2 yang menyatakan diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan return on asset X2 terhadap nilai saham Y ditolak. Selanjutnya, uji simultan F. Berdasarkan hasil uji simultan F-test di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan untuk variabel current ratio dan return on asset terhadap nilai saham yaitu sebesar 0,000 yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F-hitung 27,560 yang berarti lebih dari nilai F-tabel 3,07 yang berarti 27,560 lebih besar dari 3,07. Hal tersebut membuktikan bahwa current ratio dan return on asset secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai saham. Sehingga hipotesis 3 yang menyatakan diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan pada
X1 dan return on asset X2 terhadap nilai saham Y diterima. Nah, selanjutnya koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R-square, dapat diketahui nilai adjusted R-square yang diperoleh sebesar 0,298, artinya 29,8% variabel nilai saham Y dapat dipengaruhi oleh variabel current ratio X1 dan return on asset X2, dan sisanya 70,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nah, dari pembahasan hasil serta kesimpulan, berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, hasil analisis data, dan pembahasan, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut dari penelitian mengenai pengaruh current ratio dan return on asset terhadap nilai saham perusahaan pangan subsektor makanan dan minuman periode 2024. Yang pertama, current ratio X1 tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai saham Y. Hal ini terlihat dari nilai T hitung 0,486 yang lebih kecil dari T tabel 1,979 dan nilai signifikansi 0,628 yang lebih besar dari 0,05. Dan yang kedua, return on asset X2 terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai saham Y. Hal ini terlihat dari nilai T hitung minus 7,306 yang lebih besar dari T tabel 1,979 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dan yang ketiga, current ratio X1 dan return on asset X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai saham Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung 27,560 yang lebih besar dari F tabel 3,07 dan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Dan yang terakhir, current ratio dan return on asset dapat memengaruhi nilai saham sebesar 29,8%. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted R-square sebesar 0,298 dan sisanya 70,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Baik, terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan waktu serta perhatian terhadap pembahasan singkat skripsi saya. Mohon maaf apabila masih memiliki banyak kekurangan dalam penelitian ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.